ayah saya dari dulu selalu mengajarkan, kamu walaupun tunanetra jangan pernah menjual kecacatanmu hanya untuk diberikan kasih sayang, disayangi orang, nggak bisa. Jadi kamu yang harus, kalau kamu nggak bisa pergi, lebih baik kamu diem. Waktu saya lahir, saya juga tidak memiliki kulit seperti sekarang. Oh ya? Ya, jadi nggak ada kulit seperti ini, nggak ada. Jadi kalau sekarang ada kulit, hidung sedikit agak mancung, itu anugerah mujizat aja. Sebetulnya seharusnya ya, kebanyakan tunanetra harusnya jauh lebih romantis dibandingkan orang yang melihat sebenarnya. Gitu. Karena memang sebenarnya kalau mau jujur-jujuran, tunanetra itu kan hiburannya itu memang ngobrol. Itu yang pertama. Kan bedanya kalau orang melihat, kan dia punya mata, kadang-kadang kan punya kesibukannya jauh lebih banyak ya. Oh ya, banyak sibuknya. Ya, kalau nonton di tunanetra TV, lihat kan sebenarnya HP. terbatas, betul. Udah jangan curhat. Juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya, sampai ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Baru saja kita mendengar ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Debbie, dan tetapi yang menarik adalah yang memainkan alat musik adalah seseorang yang disabilitas, yaitu tunanetra. Hari ini Good News Program akan memberkati Anda menampilkan seseorang yang bernama Pendeta Samuel Santosa. Nah, beliau ini dilahirkan dalam kondisi yang tidak seperti kebanyakan orang normal, yaitu dia tidak dapat melihat karena ada satu hal yang terjadi ketika mamanya mengandung dia. Nah, tetapi kita tahu bahwa dalam kehidupan beliau ini banyak hal yang sudah dilakukan, dan saya rasa ini akan menjadi suatu berkat buat kita yang menyaksikan. Nah, kalau Anda yang baru pertama kali menyaksikan Good News Program, tentunya salam kenal. Dan juga jangan lupa untuk subscribe ya di episode ini. Karena channel ini juga menampilkan berbagai macam lini kehidupan yang berbeda-beda yang sudah memberkati banyak orang. Kemudian nanti juga jangan lupa untuk Anda berikan komentar apa yang Anda rasakan selama Anda menyaksikan 60 menit ke depan. Atau pembelajaran apa yang Anda dapatkan. Dan tentunya silakan share ulang kepada mereka yang juga menyaksikan atau yang memerlukan episode ini ya. Puji Tuhan, silakan Deb. Ya, shalom Pak Samuel. Shalom. Selamat datang di Good News Program. Ya, terima kasih. Salam kenal Pak Samuel. Salam kenal juga. Ya, puji Tuhan. Pak Samuel, saya mendengar
kabar dari seorang sahabat saya ya, Ya. Kosensen ya. Ya. Jadi Pak Samuel ini adalah seorang hamba Tuhan yang melayani dan menjangkau kepada khususnya orang-orang disabilitas yaitu tunanetra ya di Ya. Solo ya. Bisa Ya. ceritakan dulu Pak Samuel tentang pelayanan Bapak. Saya melayani pelayanan tunanetra yang saya beri nama pelayanan Rapa Solo Disabilitas. Di mana pelayanan ini berdiri pada tahun 2016. Iya, oke. Dan kami ada persekutuan, tadinya sih sebetulnya sudah sebulan 2 kali, tapi setelah COVID kita baru laksanakan sebulan sekali. Di mana di situ kami selain berbakti, kami juga ada sharing dan ke depan memang kami rindu ada pemberdayaan yang kami juga bisa lakukan untuk para tunanetra yang ada di kota Solo khususnya. Kenapa kota Solo? Apakah Pak Samuel aslinya dari Solo? Saya bukan asli saya dari Bandung. Dari Bandung. Ya, Terus Lalu kok kenapa bisa, kok bisa pelayanannya sampai ke Solo? Betul. saya bisa sampai ke Solo itu ceritanya cukup lumayan panjang. Jadi saya tahun 2007-2008 saya itu tadinya sebenarnya mengawalinya saya adalah seorang pemain musik di kafe, di restoran-restoran, bahkan pernah di event-event wedding organizer ya. Oke. Main keyboard. Ya, main Ya. keyboard. Terus? Betul. Nah, setelah itu singkat cerita tahun 2006 saya mulai tergerak untuk melayani Tuhan khususnya di 2 gereja yang saya layani di kota Bandung. Lalu saya dikenalkan oleh teman saya di Jakarta ini satu pelayanan tunanetra dan saya mulai ke Jakarta waktu itu. Tapi ternyata Tuhan izinkan setelah beberapa tahun saya bolak-balik Jakarta Bandung. Saya bergumul apa sih maunya Tuhan ini untuk pelayanan saya. Ternyata awalnya saya juga sempat ke Kalimantan kemana karena saya memang panggilan saya dari awal saya suka sekali ke bidang misi sebetulnya. Ya, jadi saya sempat ke Kalimantan, saya sempat juga ke Aruk sampai terakhir sempat kita juga ke Sarawak waktu itu ya, Wow. Malaysia ya. Ya. Jadi saya juga ada pelayanan anak jalanan, pemulung di Jakarta Utara pernah. Lalu saya juga pernah ke Tanah Tinggi ya, Tanah Tinggi yang di Senen ya. Ya. Ya, ke Senen juga. Dan akhirnya saya putar-putar, saya nggak tahu nih Tuhan punya mau kemana. Saya karena nggak ada basic sebetulnya, di pendidikan saya pun saya juga bukan pendidikan yang tinggi, tapi waktu itu saya bergumul, apa sih maunya Tuhan? Dan ternyata Tuhan izinkan saya ke kota Solo. Sebetulnya waktu itu hanya ikut dengan teman saya untuk melayani di daerah Sukoharjo, ada satu panti yang dimana mereka melayani orang-orang yang narkoba. Tapi entah bagaimana saya ke Solo tiba-tiba kok saya suka dengan kota ini. Gitu. Apa yang disukai Pak tentang Solo ini? Nggak tahu begitu datang itu kok rasanya sepertinya Tuhan nunjukin sesuatu. Nah ini kotamu di sini. Oh. Gitu. Jadi waktu itu saya bergumul, saya ikut pelayanan itu sampai hampir 1 tahun dengan teman saya ini. Kebetulan teman saya itu dia tinggal di Amerika tapi dia orang Indonesia. Dan dia bilang, Samuel nanti kalau saya balik ke Amerika, kamu ya yang sering lihat dan perhatikan pelayanan ini. Dan akhirnya saya datang, tapi karena ada satu dan yang lain hal yang menjadi pertimbangan, tadinya saya sempat berpikir, oh, Tuhan mungkin ini kali pelayanan yang Tuhan mau. Karena saya suka dengan pelayanan itu, walaupun mungkin tidak ada penghasilan, tidak ada apapun, ya saya akan jalankan pelayanan itu. Nah tapi waktu itu ternyata Tuhan punya kehendak lain, akhirnya saya mundur pelan-pelan, tapi saya tanya, Tuhan bener nggak nih Solo? Tapi kok saya minta tanda lah, kalau memang betul saya harus melayani di Solo, saya minta tanda. Tapi sampai tahun 2014 saya bolak-balik ke Solo, nggak ada jawaban. Akhirnya 2015 saya putuskan Tuhan, kalau Tuhan tidak jawab, berarti saya terakhir ke Solo. Waktu itu tapi saya pernah ke Solo itu hanya untuk main, ke sana hanya cuman jalan 1, 2, 3 hari pulang.
hanya main keyboard aja. bukan main hanya Jalan-jalan. jalan-jalan aja Liburan. karena saya penasaran dengan kota ini. Oh, iya pengen explore Ya, kotanya. gitu. Jadi saya kebetulan sempat ketemu dengan salah satu tunanetra di Solo, tapi saya sendiri tidak begitu tanya ada nggak komunitas tunanetra, dia nggak jawab secara spesifik ada atau tidak. Karena memang sudah sepuh juga dan akhirnya dia yang jadi jemaat. Sekarang beliau yang jadi jemaat saya awal mulanya. Dari awal mula dia akhirnya jadi jemaat saya. Nah, terus akhirnya saya tahun 2015 saya mau mundur. Tiba-tiba teman saya seorang hamba Tuhan dari Malang, dia bilang, "Brother, ada jemaat kurang lebih 20 orang di Solo. Mau nggak layani?" Saya bilang, waduh, kok ini Bapak nih udah mau mundur kok malah Tuhan izinkan seperti itu. Jadi sih akhirnya saya datang sebetulnya bukan mau niat untuk pengembalaan awalnya. Tidak ada terpikir terbesit ke situ. Karena sebenarnya ada sebelumnya hamba Tuhan yang akan melayani. Tapi ada satu dan lain hal. Akhirnya entah bagaimana begitu persekutuan awal. Semua jemaat yang dilayani mereka minta saya untuk jadi koordinator. Padahal saya juga bergumul. Waduh, Tuhan dari mana ini semua harus saya jalankan. Tapi karena saya doa saya sendiri yang saya dari awal udah ngomongnya. Ya Tuhan kalau memang ini Solo Tuhan mau izinkan udahlah kasih tanda. Ya saya nggak bisa ngomong apa-apa karena ulah saya sendiri yang sudah ngomong seperti itu. Ya kalau Tuhan jawab ya berarti saya nggak bisa nolak gitu. Ya. Itu sih kurang lebihnya. Dan Dan akhirnya itu dipercaya sebagai jawaban Tuhan ya, Ya. dengan dikirim orang-orang ini ya. ya walaupun memang juga awal-awal juga bingung begitu dikasih kayak gitu ya agak kaget. Karena kan saya harus bolak-balik Solo Bandung. Iya, iya, iya. Tapi kemudian kalau Pak Samuel, ada tipe-tipe jemaat atau profilnya itu seperti apa yang Pak Samuel ini gembalakan saat ini? Macam-macam sih ya, karena pada umumnya kalau tunanetra memang secara ekonomi kebanyakan mereka juga bukan ekonomi yang cukup. Ya, mereka pada umumnya terapis dan latar belakang jemaat sih macam-macam ya. Ada yang memang sudah lansia, ada yang dari anak muda. Ya walaupun lebih banyak lansianya yang saya gembalakan sekarang. Dan akhirnya kita bersekutu bertekad ya walaupun memang cukup tidak mudah karena saya punya prinsip walaupun saya tunanetra saya tidak mau mengandalkan proposal atau apapun ketika melayani karena pelayanan disabilitas itu beda dengan gereja-gereja yang pada umumnya orang melihat ya. Bedanya apa Pak? Itu sangat berbeda sekali. Jadi kita tidak bisa hidup dari mengandalkan persembahan jemaat walaupun ada kontribusi tapi memang kita tidak bisa hidup dari situ. Ya. Jadi Lalu bagaimana betul-betul, Pak Samuel menghidupi keluarga Bapak? Itu hanya dengan iman. Jadi dari awal ada satu orang yang mendukung saya. Saya tidak terlalu kenal dekat. Tapi dia waktu itu sebelum pelayanan ini ada, dia seringkali bantu saya. Tiba-tiba dia transfer. Dan saya waktu itu, saya nggak tahu bahwa apa maksud Tuhan. Tapi saya memulai dari dia transfer sedikit. Ya. Saya pikir ini kok uang datang sendiri dari mana ini Tuhan. Kayak gitu ya. Jadi akhirnya saya mulai dengan kadang-kadang ada punya anak asuh 1-2. Ya. Kalau ada teman-teman tunanetra yang saya lihat ke persekutuan dia tidak, saya tahu misalnya keuangan dia terbatas, saya kasih dia buat transportasi. Buat apa? Karena biasanya di tunanetra itu yang terbesar ada transportasi. Ya. Karena susah ya, nggak bisa jalan sendiri, harus ada yang nemenin. Bukan itu juga. Jadi walaupun ada, karena di Indonesia kan secara umum fasilitas umum itu apalagi dulu-dulu ya, kalau sekarang udah jauh lebih baik lah. Kalau dulu-dulu itu sangat sulit, kadang-kadang kita naik angkutan umum bisa diturunin tengah jalan. Kayak teman-teman yang di Jakarta juga. Makanya saya ya tidak ramah dengan disabilitas. Jadi akhirnya terpaksa kadang kita naik ojek. Atau pakai kalau dulu taksi ya, belum ada online seperti sekarang. Dan lebih mahal ya. Ya, dan itu misalnya kalau saya naik biasanya ojek, kalau orang yang melihat biasanya 10.000, sudah 10.000, kita pasti kasih lebih. Otomatis karena dia kan harus nuntun. Harus memapah, ada waktu yang terbuang. Jadi kalau bagi saya
selalu ketika saya dituntun oleh orang yang melihat itu, karena ayah saya dari dulu selalu mengajarkan, kamu walaupun tunanetra jangan pernah menjual kecacatanmu hanya untuk diberikan kasih sayang, disayangi orang, nggak bisa. Jadi kamu yang harus, apa kalau kamu nggak bisa pergi, lebih baik kamu diem. Daripada kamu memaksakan akhirnya kamu menyusahkan orang. Jadi memang saya sudah terbentuk dari kecil seperti itu memang. Ya, ini menarik ya pemirsa sekalian. Ketika saya dikenalkan oleh seorang sahabat saya percaya bahwa ini Tuhan gerakkan nih sehingga ada divine appointment sehingga kami bisa berkenalan dengan beliau nih. Nah, ada sesuatu yang unik di Good News Program sendiri, kami juga beberapa kali menampilkan orang-orang yang pernah atau sedang mengalami disabilitas, khususnya tunanetra ya. Sebelumnya kalau sudah pengen tahu, kami juga pernah menampilkan Xiao Pin Pin ya. Nah, khususnya untuk Pak Samuel Santosa ini, keunikannya adalah beliau ini nomor satu adalah hamba Tuhan. Pak Samuel berusia berapa sekarang Pak Samuel? 50 tahun ya. Kurang 2 bulan. Iya. Dan kemudian yang kedua, beliau ini juga menikah dengan seorang tentunya istri ya, wanita yang juga penyandang disabilitas tunanetra juga. Jadi ini unik nih ya. Jadi pasangan suami istri hamba Tuhan yang dua-dua tunanetra. Nah, yang lebih unik lagi, mereka punya satu orang putri yang dilahirkan di tahun berapa nih? 2003 ya. Ya. Nama anak Bapak siapa? Steffi siapa? Eklesia. Steffi siapa Pak? Steffi Atalia Eklesia. Steffi Atalia Eklesia. Ya. Dan Steffi ini tidak tunanetra. Jadi ini karya Tuhan yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan juga banyak berbicara. Kita mau ngomong-ngomong lebih dalam ya. Ini ada fotonya ya. Putrinya cantik banget nih ya. Wow. Oh, sudah lulus Sudah ya, lulus Pak? kuliah ya. Sekarang udah bekerja di Bandung. Kuliah di mana dia? Dia di MHI ya, perhotelan. Oh, perhotelan. Iya. Nah, kita akan banyak nih ngomong-ngomong tentang kepribadian Bapak dan susah dukanya ya. Dan sukacitanya untuk menjadi orang tunanetra ya. Bapak bisa cerita dulu nggak dari awal sekarang? Kenapa kok Bapak tunanetra? Jadi waktu orang tua saya mengandung, mama saya itu kena sakit campak Jerman ya. Atau petampak ya. Kalau zaman dulu tampak ya disebutnya ya. Iya. Nah, lalu mama saya tidak tahu bahwa sedang hamil. Ternyata hamil. Dan begitu lahir ternyata saya tunanetra. Jadi kalau waktu itu sebetulnya tahu, menurut dokter harusnya digugurkan dan segala macam lah. Karena ada resiko bukan hanya kena mata, mungkin ke yang lain-lain. Nah, jadi akhirnya waktu saya lahir, saya juga tidak memiliki kulit seperti sekarang. Oh ya? Ya, jadi nggak ada kulit seperti ini, nggak ada. Jadi kalau sekarang ada kulit, hidung sedikit agak mancung, itu anugerah mujizat aja. Iya loh, sebetulnya nggak ada. Bahkan kalau menurut dokter, klep jantung saya bocor. Saya juga tidak bisa punya anak. Oh ya? Jadi sampai saya waktu pacaran pun berkali-kali, kamu harus siap kalau mau jadi istri saya, siap nggak punya anak. Karena ada rasa takut yang menghantui mau tidak mau ya. Itu kan berpikir gitu. Tapi ya itu. Gak ada kulit itu kayak apa jadinya Pak? Jadi cuma katanya hanya daging aja. Jadi kalau dulu katanya disebutnya, kalau orang tua saya suka bilang, kayak boneka apa, dakocan ya. Katanya gitu. Jadi jelek aja pokoknya. Dagingnya kelihatan merah-merah, pink-pink merah mungkin gitu. kayak seperti itu. Saya nggak ada foto kecil. Saya kemarin juga coba lihat foto kecil, saya nggak ada. Oke. Nah, kemudian kalau bisa cerita tentang keluarganya Bapak, kakak beradik berapa orang tuh? Saya 4, saya paling besar. Oke, dan adik-adiknya apakah ada yang tunanetra juga? Normal semua? Iya. Jadi saya paling besar, adik saya 2 laki-laki, 1 perempuan yang ketiga. Jadi ketika usia berapa Bapak baru menyadari kalau berbeda dengan orang-orang yang lain? Dari kecil sih aja, waktu itu kan saya sempat dioperasi ya. Apanya? Matanya. Jadi 3 kali operasi, 9 bulan, 1,5 tahun. Terakhir umur 12 tahun ya kalau tidak salah. Gara-gara saya kena pukul mata saya. Dari waktu itu dioperasi, tapi ternyata sebenarnya sudah sempat melihat dari sejak umur 2 tahunan itu saya melihat. Melihat? Oh, sudah pernah sedikit. melihat? Sekitar ya 20-30 meter lah. Kalau besar saya masih bisa lihat, cukup bisa ya. Bayang-bayang atau detail? Enggak, masih detail. Lalu apa yang terjadi? Jadi ada penurunan, memang dokter sudah pernah ngomong bahwa ini kemungkinannya usia 25 tahun ke atas total. Berarti lahir itu sudah total dulu tunanetra atau belum? Sudah.
total dulu, dioperasi Oke. mulai ada. Oh, dioperasi jadi bisa melihat. Sebetulnya penyakitnya sih seperti katarak ya, jadi ada apa Seperti namanya? katarak. Penebalan Ada lensa. selaput di sini ya, di bola mata, selaput putih. Kenapa nggak bisa diambil? Katanya sih jadi setelah saya tahu organ-organ di matanya itu ada yang sudah tidak ada, hilang. Oh. Sudah nggak ada, nggak lengkap katanya sih begitu. Oh. Jadi wow. operasi yang pertama itu ngilangin kataraknya. Mungkin kayaknya begitu ya. Terus berhasil, bisa lihat. Bisa ya, pokoknya setelah 2 kali operasi itu lumayan. Heeh. Tapi memang berkali-kali kan saya ada kena benturan di kepukul apa. Kenapa? Karena dulu kan anak-anak, saya dulu bersekolah di sekolah yang melihat. Iya, normal, sekolah ya, biasa. Jadi ada anak-anak yang kadang main ketepel atau sengaja entah Oh, bagaimana. kurang ajar banget. Ini makanya mata saya yang kanan ini kan ini agak apa? Jeglong. Ke bawah ya, ke dalam ya. Nah itu karena sempat kena di ketepel begitu. Berarti bola matanya pecah dong? Enggak sih, tapi jadi ke bawah aja ke dalam gini. Oh, masuk. Ya, jadi akhirnya berkali-kali saya begitu. Aduh. Jadi itu juga yang akhirnya, dan dulu kan saya memang cukup nakal. Saya suruh di rumah apa tuh nggak bisa memang. Oh. Saya salah satu walaupun orang tua saya ngajar kelas, tapi termasuk tipe yang rada bandel. Oh. Jadi selalu main keluar gitu. Ya, saya tuh dulu waktu bisa lihat itu sempat bisa main sepeda. Oh ya, Saya wow. senang main sepeda. Iya. Berarti Bapak tahu ya dunia ini Dunia modelnya tahu, seperti jadi apa? wajah orang tua saya, saya masih Wow. ingat, warna juga saya masih ingat. Oke. Berarti- Sampai umur berapa tadi? Sampai kurang lebih usia 20, berapa ya, 22, 23 udah mulai ngurang sih. 22, 23. Wow. Udah 25 Dan itu udah habis total. penglihatannya normal dalam warna Warna apa nggak masih buta bisa warna? selama dia tidak jarak jauh ya. Masih ya kalau yang besar-besar 20 meteran gitu masih Oke, oke. berarti Bapak ini saya asumsikan bisa membaca. Membaca sih orang Menulis. membaca huruf awas waktu itu bisa aja besar-besar. Oh. Jadi kalau kayak Alkitab itu udah nggak mungkin kebaca itu. Oh. Kecuali mungkin pakai kacamata Harus yang besar. besar. Iya. Karena saya dulu iya. aja plusnya itu plus 8 kalau nggak salah pakai kacamata. Plus 8, wow. Plus 8 dulu. Iya. Dan pastinya kayaknya ada sirindris, cuma saya nggak ngerti ya dulu ya. Iya. Nah, waktu bertumbuh dengan kondisi yang tidak mudah seperti itu, walaupun bisa melihat dan terbatas, pernah merasa marah dengan Tuhan nggak? Di awal itu sebenarnya saya paling nggak terima. Berontak Sudah dong. Ya, sama berontak. Sudah gitu kan juga kalau kita kebetulan mungkin karena orang tua di keluarga Chinese cukup protek biasanya ya. Iya. Atau Nggak mungkin boleh maaf ini. nih, malu. Malu sih enggak. Enggak. Puji Tuhan orang tua saya enggak. Malah orang tua saya ngajar cukup luar biasa bagus. Hanya Iya. bagaimanapun kadang-kadang kelemahannya di tunanetra yang khususnya Chinese ya kebanyakan nih, tidak semua. Mereka lebih protek biasanya. Nggak boleh kemana-mana sendiri. Nanti diantar, ya nunggu diantar kadang-kadang kan ya namanya orang kan tidak selamanya bisa selalu oke nganter ya. Sementara Betul. bagaimana sementara kalau teman-teman yang lain yang pada umumnya tunanetra baik dari NTT mana kadang-kadang mereka lebih jauh lebih bagaimana, hanya saya bersyukur saya sempat tinggal di asrama. Oh. Itulah yang banyak mengubahkan saya Waktu sebetulnya. umur berapa itu? Saya 12 tahun karena dulu saya sempat sekolah di sekolah biasa tapi nggak naik-naik juga. Kesulitan belajarnya. Belajar dan kebetulan memang saya apa ya ke belajar itu terus terang memang dari dulu kurang Kurang rajin suka. sebetulnya. Oh. Saya nggak gitu suka. Karena nggak bisa baca bukunya ya? Bukan gitu. Jadi apa ya? Memang jiwanya saya lebih seneng main, seneng pengen tahu hal-hal yang justru bukan pelajaran Bukan secara di sekolah akademis. Oke, iya. Jadi saya semua paket A, paket B, paket C. Jadi waktu pindah di Wiataguna pun di Bandung, ya saya sekolahnya gitulah. Rada-rada nggak beres. Memang Ya, saya lebih oke. senangnya Ya. kemana. Lalu kemudian ketika marah, berontak, terus Ya. bagaimana prosesnya akhirnya bisa menerima, kemudian berdamai dengan diri sendiri? Cukup lama ya. Sebetulnya itu baru sekitar di atas 12-15 tahunan mungkin. Ya. Saya mulai bisa menerima kenyataan, yaitu setelah di asrama. Dan saya terbentuknya itu memang yang pertama papa saya ada sisi positifnya, yaitu dia selalu ajarkan, almarhum bapak saya itu selalu ngajarkan, kamu sebagai tunanetra saya akan ajar lebih keras.
Wow. Itu yang pertama. Dan kamu jangan pernah mengandalkan kecacatan kamu hanya untuk dikasihani orang. Wow. Jadi itu yang paling utama. Dan saya diajar itu kalau saya duduk di gereja, makan aja di dalam gereja nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Nangis di gereja, bawa keluar, sabuk udah jadi bagian saya tuh. Waktu masih kanak-kanak. Ya, waktu anak-anak sampai umur 11-12 itu masih mengalami begitu. Wow. Keras, bapak saya keras banget. Jadi ngalamin sabuk juga ya, meskipun ngalamin tunanetra. sabuk, ngalamin di kamar, kalau bahasa Sundanya dikerem tadi apa ya, ditutup kamarnya. Oh, dikunci. Dikunci ya. Saya ngalamin begitu. Karena memang saya lumayan bandel sih sebetulnya. Bandel, tapi juga bapak saya ngajarin dari segi situ. Dan akhirnya setelah saya di Bandung itu, saya banyak terbentuk dengan adanya Tuhan izinkan saya melayani ikut dengan biara-biara Katolik. Oh, I see. Saya terbentuk sekali, saya dibawa ke pelayanan penjara, panti asuhan, rumah jompo. Disuruh apa waktu itu? Saya kadang suruh nyanyi, Oke. kadang suruh ya main musik, masih waktu itu ala kadarnya juga ya, enggak bagaimana. Dan ya saya ikut-ikutan aja sih. Kebetulan saya memang suka hal-hal yang unik-unik. Iya, Itu memang iya. itu saya. Nah, Jadi, bertumbuh kembangnya gimana Pak? Maksudnya adik-adik Bapak kan bisa melihat ya, orang biasa lah, orang normal ya. Ya. Mainnya dengan mereka gimana? nggak ada masalah sih sejauh ini karena ayah saya juga ngajarin cukup keras. Jadi dengan keluarga itu harus baik, rukun. Tapi saya kebetulan memang punya satu sifat yang mirip kayak papa saya. Saya ini kalau bertemu dengan orang, walaupun saya tunanetra, belajar untuk kan gini, kadang-kadang ada orang-orang yang melihat, ada yang mungkin cuek tidak mau tahu dengan disabilitas. Ya. Ada yang memang mereka tidak tahu tentang disabilitas. Betul. Ada yang memang mereka harus kita dulu yang memulai. Jadi kalau saya biasanya saya yang memulai, misalnya saya dengan Pak Daniel, saya nggak kenal, kadang saya yang iseng nanya duluan. Oh, yang memulai percakapan. Ya, Tanya apa jadi, biasanya, Pak? Iya, apa aja misalnya, Pak dengan Bapak siapa nih? Misalnya saya di kereta api ketemu orang gitu ya. Kadang-kadang kan ada orang yang diam aja gitu. Betul. Kadang-kadang bagaimana, saya berusaha gitu. Jadi ke gereja pun, karena kadang-kadang kan gereja-gereja pun juga ada orang yang memang mungkin sungkan, mungkin memang bagaimana lah. Jadi saya introvert, pemalu. ya, jadi kadang-kadang saya mikir pokoknya saya berusaha untuk bagaimana saya bisa dikenal orang. Wow. Berarti Bapak nggak minder ya? Jadi ya saya memang agak sedikit ya kalau mau dibilang terlalu kepedean kadang-kadang. Jadi saya kebanyakan begitu. Jadi kadang-kadang apa aja gitu yang saya memang kira-kira harus lakukan demi saya supaya pengen bisa dapat teman, dikenal orang, nggak peduli. Wow. Oke. Jadi kalaupun di gereja pertama dicuekin, bahkan pendetanya mungkin juga nggak care. Ya udah, saya coba. Kalau sudah 2-3 kali juga tidak berhasil, ya sudah. Baru saya agak mundur, tapi saya nggak peduli. Yang penting gua datang ke gereja, lu mau nyanyi mau enggak, terserah. Gitu. Iya, iya. Saya memang ada jiwa seperti itu, jadi nggak mau pusing dengan itu. Bahkan yang penting saya teman banyak, jadi ada aja. Jadi saya kadang-kadang punya kenalan ojek lah, punya kenalan apa. Jadi Pak, ini saya ke gereja, kan kadang-kadang susah ada yang nonton ke dalam. Yuk tuntun kamu, tuntun saya yuk. Jadi kadang-kadang saudara-saudara yang bukan seiman pun, ya mereka karena hubungan baik, dan nanti saya antar ke dalam Pak, tenang aja. Wow. Ya, ya. Pernah nggak ditipu orang? Tipu sih selama ini yang pasti sekali ya, saya pernah kehilangan keyboard saya malah. Gila. Iya. Gimana ceritanya tuh? Jadi malah itu yang menipu, yang ngambil juga bukan yang tidak percaya Tuhan, teman saya sendiri. Wow. Ngambil di mana? Jadi begini, saya punya teman dekat, dia seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan pula. Iya. Waduh. Jadi dia sering nginep dengan saya. Saya waktu itu mau menikah, saya sudah kontrak rumah. Saya baru beli keyboard, dibelikan oleh adiknya mama saya. Nah waktu itu saya lagi suka-sukanya, lagi seneng-senengnya keyboard itu karena masih baru. Tiba-tiba teman saya ini datang beberapa hari sebelumnya, sebenarnya udah mau pinjam keyboard. Tapi saya nggak kasih, karena saya kalau keyboard itu selain saya sendiri yang pakai, nggak boleh saya kasih. Saya orangnya kalau untuk alat musik itu mau radio tip atau apapun, alat musik aja pokoknya saya nggak pernah sembarang kasih orang. Nah tapi tiba-tiba
dia undang saya, katanya ada yang telepon, saya bilang, Pak Samuel bisa nggak ngiringin di satu tempat, tapi tolong bawa keyboard. Nah sayangnya waktu itu biasanya keyboard itu saya yang bawa, tapi waktu itu saya kasihkan ke supir, ternyata di depan ada 2 taksi, dan saya waktu itu masih baru bulan madunya itu. Dengan keyboard? Baru ya, dengan istri saya waktu itu. Dia baru merit kok Oke, belum oke. dengan keyboard sih. Ya kan ada orang bilang ini baru. Ya jadi, Oke, maaf, jadi maaf. baru merit. Akhirnya pas ke depan ternyata saya nggak tahu bahwa itu ada teman saya itu juga ada di depan. Ternyata dia sudah bawa 2 taksi. Oh, dia memang Jadi udah rencana. dari si keyboard di taksi yang satu laginya lagi, saya duduk di taksi yang satunya lagi. Terus Temennya yang di taksi yang ada keyboardnya. Iya. Jadi akhirnya dia Taunya kabur dari mana, ke arah Pak? mana. Memang Jadi udah rencana saya itu nakal. tahunya setelah orang ini kabur, si supir taksinya ngomong sebenarnya Pak ada 2. Karena di depan memang ada yang jemput saya sih waktu itu perempuan. Padahal ada yang teman saya laki-laki itu. Oh. Akhirnya dibawa kabur. Terus Semuanya. kemana dia? Akhirnya ya sampai sekarang nggak ketemu. Waktu itu saya cukup marah sekali. Dan saya tahu ternyata orangnya siapa, ya sudah. Akhirnya saya berusaha untuk memaafkan. Walaupun ya jujur dongkol banget saya sampai pikir. Sampai sekarang, Pak? Ya adalah. Cuman walaupun bagaimana ya sudah saya harus belajar memaafkan. Harus memaafkan. Loh, terus Bapak waktu sudah sampai di tujuan masih tetap main Jadi, di situ? enggak. Jadi akhirnya saya saya habis uang hampir 300.000 saat itu. Untuk perjalanan? Muter-muter ya. Tapi ternyata saya diputerin ke tempat yang memang sebenarnya tidak ada gedung pertemuan di sana. Oh, dibohongin juga? Dibohongin juga. Jadi saya, istri dan mertua, kita keliling-keliling, keyboard dibawa kabur, turun di sebelah mana daerahnya, keyboardnya kayak kita ke daerah yang mereka bilang ke situ pelayanan. Di kota apa ini, Pak? Bandung. Bandung. Jahat banget ya teman. Ya, Dan jadi- orangnya ngakuin kalau dia ngambil? Enggak sih, cuman sempat ketemu sama saya. Sekarang sih katanya sudah almarhum katanya. Oh. Jadi cukup baik. Jadi saya waktu itu sempat juga kecewa dengan hamba Tuhan, dan saya juga sempat kecewa dengan suku tertentu yang memang orang itu kebetulan sukunya itu gitu. Iya, Jadi iya. saya hampir nggak percaya lagi. Saya pikir wah, Ya udahlah. tapi bukan salah sukunya sih mestinya. Iya, Iya, sebenarnya iya. gitu. Itu oknum Saya- saja. oknum aja. Karakter yang tidak baik dari seseorang lah ya. Iya. Iya, iya, iya. Namun Bapak sudah memaafkan orang ini? Ya udah, jadi saya Sudah pikir almarhum. lama tuh saya udah lama sekali saya hampir nggak percaya sama hamba Tuhan. Oh gitu Saya Pak. bilang sampai pikir, wah pendeta kok kayak gini ya, repot gitu. Padahal saya akrab banget. Saya berdua dengan Rio, bahkan dia itu orangnya cakep banget. Saya bangga dengan suara dia, seneng Iya, suara iya. Pergi pelayanan bareng-bareng gitu. bareng-bareng. Kita doa puasa sama-sama. Ya udah, kita nggak usah mention nama ya, Pak ya. Iya, Nggak usah betul. ya. Oke. Nah, berikutnya yang unik ini. Pertemuan dengan istri Bapak. Tadi kan udah menikah tuh. Menikahnya di tahun berapa? Tahun 2000. Tahun 2000. Berarti sudah 25 tahun Bapak 25 menikah. tahun. Ya, tahun ini tahun Silver tahun- anniversary ya. Ya. Wow. Kisahnya gimana tuh Pak? Kok sampai bisa saling bertemu, mencintai dan memutuskan untuk menikah? Kalau dengan istri saya tuh, itu sih memang lebih awalnya dikenalkan dulu. Tapi sebelum-sebelumnya sebetulnya saya sudah sempat punya pacar beberapa kali, orang yang melihat. Wih, keren. Oh, punya pacar berapa Pak dulu? Sempat 7 kali pacar. 7 kali. Wah. 7 kali yang resmi. Guys, kalian kalah loh. Wow. Salah ini. 7 kali saya dengan orang melihat. Orang yang melihat. Wow, Yang wow, tunanetranya wow, wow. pernah 1 kali juga. Wow, wow, wow. Berarti kok- charming ini Pak. Mereka- Prince charming ini. Iya, saya- Gimana caranya Bapak memenangkan hati mereka kok mereka sampai mau sama Nggak Bapak? ngerti. Padahal saya juga disebut bagaimana, saya juga dulu kan uang, saya juga nggak punya uang. Ah. Tapi memang saya nggak tahu gimana, pokoknya saya bisa jalan. Ya pokoknya diterima nggak diterima syukur, nggak diterima harus. Oh. Itu prinsipnya gimana aja Nggak pakai caranya. pelet ya Pak? Nggak pakai Hah? nggak pakai pelet ya? Ya nggak. Tapi ngajak pacarannya kayak apa Bapak ngomongnya? Jadi saya ya ngomong, saya begitu misalnya kenal beberapa kali, memang orang tua saya dulu sempat bilang, lo kalau udah tahu tunanetra, tahu diri sedikit, jangan nyatain kecewa lah. Saya bilang, Pak, sampai dunia kiamat susah sekali nyari cewek yang duluan jatuh cinta. Mau nggak mau kita yang tunanetra. Masih pede. Ya, itu Jatuh cinta benar. duluan. Mau tidak mau gitu, mau nggak mau gitu ya udah. Akhirnya Hebat. saya coba, walaupun memang beberapa kali dengan yang melihat ini, kesulitannya adalah
ketika keluarga dari pihak perempuan ini tidak setuju karena tahu saya tunanetra. Karena kan banyak mereka berpandangan bahwa tunanetra itu ya mau ngasih makan apa. Kerjanya juga hanya dibatasi dengan beberapa pekerjaan yang ada. Yang sangat terbatas. Yang sangat terbatas. Jadi kalau Bapak dengar kayak orang ngomong kayak gitu ngomentarin disabilitas Bapak secara negatif gimana tuh perasaannya? Saya sih awalnya sih memang sedih dan marah. Tapi memang setelah saya pikir-pikir, ya orang kan apalagi mempunyai anak perempuan pasti ingin memiliki seorang suami yang mungkin jauh lebih safety ya. Yang terbaik. Terbaik dan punya masa depan yang sudah kelihatan lebih cerah pastinya. Betul. Nah jadi kalau saya sih melihat ya kamu kalau memang nggak mau asal jujur ngomong apa adanya ya sudah. Yang penting tidak pimlan. Memang ada beberapa yang kadang-kadang labil bilangnya tetap oke nggak jadi masalah tapi ternyata ya kenyataannya berbeda. Tapi ya saya belajar untuk memahami situasi-situasi seperti itu walaupun kadang sakit juga gitu ya perasaan aduh. Di mana sakitnya, Pak? Ya di sini. Di dalam hati. Keren. Terus Pak Samuel waktu putus jadi kan ini sempat putus 7 kali ya berarti kan ya. Itu lebih bahkan kalau dihitung sama yang sebentar-sebentar ya. Nah, ada lagi yang lain sebentar-sebentar. Oke lah. Karena saya memang kan waktu itu mencoba aja sih. Ya. Itu kan tentu nggak mudah gitu ya. Anak muda zaman sekarang aja kalau pacaran putus itu terus nanti jadi stres, depresi, mau bunuh diri Bapak gitu kan. Mau bunuh diri. Kalau Pak Samuel gimana? Mungkin kalau saya bukan bunuh diri karena saya kan orangnya melankolik ya. Melankolik juga. Sangat melankolik. Walaupun saya ada sanguinnya, tapi saya melankoliknya tinggi. Oke. Saya termasuk tipe yang gampang nangis. Oke. Tipe yang gampang kalau lihat orang yang bagaimana itu nggak bisa tega. Iya. Ya, saya paling susah sekali. Jadi nggak bisa lihat orang yang mungkin ada beban bagaimana. Sangat susah. Pasti akan bantu gitu. Gimana aja caranya pokoknya dari dulu seperti itu. Nah ya. Terus kalau putus pacaran tuh gimana? Ya sedih tapi ya belajar untuk ya biasanya saya cepat cooling down aja sendiri sih. Cara cooling down Pak, cara cooling down. Ya buat gimana anak-anak aja muda caranya yang untuk putus ya cinta. Belajar untuk menerima kenyataan bahwa ya itu anggap saja belum jodohnya atau memang mungkin Tuhan izinkan itu terjadi. Karena kalau mungkin kita teruskan ya akhirnya jadi bagaimana. Dan memang setelah saya lihat hasilnya ya memang ada beberapa yang ternyata untung gua nggak jadi sama dia. Gitu ya. Kenapa Pak? Karena ya saya melihat dia ternyata begini setelah berumah tangga orangnya kayak gini. Dengar ya setelah berumah tangga. Jadi kalau sama istri saya ini sebenarnya juga tidak sengaja saya diperkenalkan sama teman saya. Nah lalu saya kenalan. Awalnya mau belajar main musik dianya. Ternyata bukan main musik. Main apa Pak? Akhirnya main hati. Hatinya bagaimana? Ya, awalnya mau belajar main musik sama Bapak. Ya. Terus? Dia akhirnya setelah kenalan lah kelihatannya kok ini orang cukup baik ya gini. Gini. Karena memang saya dari dulu kepekaan kalau lihat orang gimana kalau memang saya suka ya suka. Oke, kalau Bapak misalnya ngelihat bukan lihat bertemu dengan seorang cewek. Bagaimana nih Pak? Maaf nih. Apa yang Bapak pandang atau lihat atau rasakan atau feeling Bapak pendengarannya kalau buat tunanetra if I see a girl kalau Bapak pertama kali ketemu sama seorang perasaannya cewek bagaimana gitu, bagaimana Bapak bisa tahu cewek itu baik atau cantik bagaimana? Atau enggak, itu taunya dari mana? Kalau saya sih kebetulan memang gini ya, nggak tahu sih kalau teman-teman yang lain saya nggak tahu ya. Tapi kalau saya pribadi, memang jujur termasuk tipe orang yang saya ini memang teman lebih banyak perempuan sih kalau mau jujur. Waduh. Harus diakui gitu. Saya teman gitu cowok ya? banyak, tapi mungkin saya karena Bapak sama ini ya suka mendengar kali. Ya, seneng mereka ngobrol, curhat, sedang suka dengerin gitu ya. Nggak tahu kenapa dari kecil saya itu teman cewek banyak. Jadi kadang-kadang mereka ya percaya dan memang saya juga menjaga kepercayaan itu. Mantap. Jadi saya belajar untuk ya gimana pun walaupun saya ya saya apalagi orang musik ya. Orang musik, orang seni itu biasanya senang dengan apa-apa seni.
Termasuk mungkin wanita juga jadi seni gitu kadang-kadang kan. Pak, Waduh seneng gitu. tahu wanita cantik atau enggak dari mana? Kalau saya nggak tahu ya, kalau perasaan saya memang peka aja. Wih, Jadi kadang-kadang tahu, ini kayaknya ini orang baik nih ya. baik atau cantik, baik atau Pak? cantik? Cantik baik juga bisa kerasa gitu. Oh ini kayaknya orangnya juga cukup oke. Dan memang pas saya nanya ke orang yang melihat, rata-rata, oh ya benar. namanya. Apa dari mana, Pak? Getaran suaranya Itu atau feeling apa? aja sih sebenarnya ya. Jadi kalau dari ketemu dari cara ngobrolnya saya bisa ngerasa ini orang, misalnya ada yang memang jutek ya, tapi hati dia baik gitu. Loh, jutek pun Bapak bisa merasa. Bisa ngerasa, misalnya ketemu nih, orang dari cara dia salaman aja saya bisa tahu. Oh, dari Ini sana. orang serius atau tidak, atau dia menanggapi saya tunanetra atau tidak, atau misalnya menghina atau enggak juga kerasa. Oh, gitu. Jadi cara orang memberi aja, saya biasanya kalau dari memberi aja, dia hanya memberi tidak dikepalkan ke tangan atau apa gitu, saya berusaha untuk tidak Tidak menerima. menerima. Oh. Saya berusaha kalau memang terlalu asal gitu ya, saya gimana. Iya. Kalau hanya Maksudnya, sekedar, aduh kayaknya kayak sekedar dibilang kasihan. kasihani ya. Iya. Saya biasanya tidak terlalu mau bagaimana sama. Pelayanan ini mau gereja sebesar apapun atau apapun saya tidak. Saya malah lebih senang ke teman-teman kecil kadang malah. I see. Walaupun mungkin secara ini walaupun saya juga tidak menutup diri bahwa saya butuh ya, tapi saya belajar lebih baik saya menerima penghargaan dari orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan saya dan memang saya benar-benar jadi berkat di sana. Pak, terus saya mau nanya, Ya. itu kalau pacaran terus putus, terus pacaran lagi putus. Nah itu Bapak hebat loh, karena ya banyak orang yang setelah putus terus nggak bisa move on gitu loh Pak. Masih mikirin kesedihannya berlama-lama, dia masih menyesali kenapa putus gitu. Nah kalau Bapak itu saya lihat kenapa bisa langsung move on gitu. Bagaimana caranya untuk mengatasi kekecewaan Iya. ketika putus atau ketika ditolak untuk tidak menyerah? Memang satu yang Tuhan izinkan walaupun saya orangnya melankolik, tapi juga tipenya begini. Kadang saya nggak mau berlama-lama ketika mengalami rasa yang tidak enak. Itu saya belajar untuk ya udahlah. Walaupun memang pasti ada ya. Kadang misalnya lagi tiduran, lagi diem, lagi main musik kadang terasa terbayang gitu ya. Tapi saya belajar untuk menerima sama dengan pergaulan secara umum juga. Ketika saya kecewa dengan orang, saya belajar untuk tidak lama-lama di dalam masalah itu gitu. Untuk terus memikirkan kok kenapa kayak begini ya, kok aku kenapa disakitin ya. Jadi sehari 2 hari paling lama seminggu itu sudah harus belajar untuk lupa. Cukup? Wow. Seminggu Ya, cukup? Cukup. Harus belajar untuk lupa walaupun pasti ada ya. Pak ini ada yang 7 tahun masih belum lupa gimana? Oh. Jadi Iya. belajar untuk memang karena saya berpikir kan saya orang melankolik, kalau saya nggak bisa punya pribadi itu, apalagi saya tunanetra, itu udah pasti pukulannya berat sekali ya. Iya, betul. Sama ketika di gereja juga misalnya bertemu dengan jemaat, bahkan hamba Tuhan, ketika saya kecewa belajar waktu saat kecewa benar sakit gitu rasanya. Tapi belajar ya udahlah. Jangan berlama-lama. Ya gitu. jadi mau apa saya pikirin, yang penting gue cari gimana amannya gue jangan sampai terus ada di sini gitu. Ya, Saya itu selalu punya. Karena kita nggak pernah bisa merubah masa lalu ya Pak? Ya itu nggak bisa. Jadi mau balik lagi mau kayak apa ya udah yang penting ke depannya pikirkan yang lebih yang memang ada ya sudah jalanin aja gitu. Oke. Mantap. Oke. Denger tuh ya. Jadi yang lagi galau, nggak bisa move on, udah 1 tahun, udah 2 tahun, berapa tahun? 7 tahun tadi. Lu mau nunggu apa gitu loh. Ayo move on gitu ya. Ya. Oke. Nah, terus waktu Bapak akhirnya ketemu nih sama Istri. itu pacarannya kayak apa? Pacaran biasa kita sampai 4 tahun pacaran. Oh, 4 tahun pacaran. Ya, 4 Berarti kan tahun. romantis terus Pak, pegang-pegangan tangan terus Pak? Ya ada pastinya ya. Walaupun memang banyak tantangannya juga nggak mudah sih. Ya, sama-sama tunanetra soalnya ya. tunanetra, Ini siapa yang nuntun siapa Pak? Ya saya lebih banyak ini karena kalau istri saya biasanya jarang kemana-mana dulunya ya. Karena kebetulan Chinese juga. Jadi ya memang saya yang lebih banyak mobile sih.
Oh, jadi Bapak yang lebih banyak nuntun? Ya, Ya benar kan, yuk pegang-pegang tangan terus kan? kemana. Ya. Iya kan? Iya, iya, iya. Apa yang Bapak rasakan ketika Bapak membangun hubungan dengan pacar Bapak yang kemudian sampai akhirnya Bapak mengatakan ini istri yang saya akan nikahi gitu? Ya gimana ya, sebenarnya yang paling pasti adalah ya saya melihat mau cari yang bagaimana yang pertama. Yang kedua, ya bagaimanapun sebenarnya jauh lebih baik dengan disabilitas lagi ketimbang dengan yang melihat. Mungkin walaupun memang Bedanya apa? Bedanya apa? Bedanya kalau yang melihat saya tahu bahwa pasti ada kejenuhan. Jangankan pasangan ya, adik saja atau keluarga aja itu mungkin kalau dia harus setiap hari mendampingi itu tidak mudah. Oh. Saya sadar betul itu. Jadi kadang-kadang ya kita juga harus tahu bahwa hidup ini ya saya harus sadar. Udah saya tunanetra, sebisa mungkin lebih baik dengan tunanetra. Oke. Nah kemudian selain itu ada faktor lain nggak sehingga Bapak memutuskan ini wanita ini yang aku pilih gitu? Maksudnya yang membuat Bapak yakin bahwa dia ini jodohnya Bukan Bapak. cuma karena beliau tunanetra aja kan? Bukan kan? Ya saya waktu itu berdoa, walaupun memang ada beberapa hal yang memang sempat jadi pertimbangan, tapi ya sudah saya harus memutuskan. Karena waktu itu sudah 4 tahun, ya saya lihat ya kita harus ambil keputusan mana yang memang harus saya jalankan, ya saya harus memilih. Nah di dalam bayangan Bapak kalau lagi Bapak bermesraan dengan istri Bapak, ini maaf nih Pak ya, secara pribadi Pak. Kan maaf nih ya nggak bisa melihat ini. Nah terus apa yang Bapak dalam benaknya Bapak ini? Kalau saya belajar untuk menikmati ya. Menikmati. Ya karena kalau memang kalau bagi tunanetra sebetulnya seharusnya ya kebanyakan tunanetra harusnya jauh lebih romantis dibandingkan orang yang melihat sebenarnya. Gitu. Karena memang sebenarnya kalau mau jujur-jujuran tunanetra itu kan hiburannya itu memang ngobrol. Oh. Itu yang pertama. Kan bedanya kalau orang melihat. Kan dia punya mata, kadang-kadang kan punya kesibukannya jauh lebih banyak ya. Oh ya banyak sibuknya. Ya, kalau di nonton TV, tunanetra kan lihat sebenarnya HP. terbatas, betul. Udah jangan curhat. Jadi memang kalau di tunanetra itu sebetulnya jauh lebih banyak ngobrol. Beda ya karena itu juga yang menjadi pertimbangan kenapa saya memutuskan untuk tidak mau dengan yang melihat. Karena kan kadang-kadang orang melihat, misalnya saya dengan Pak Daniel saya ngobrol, mungkin paling tahan setengah jam sejam udah bosan. Tapi kalau kami di tunanetra, makanya di komunitas kami pun di tunanetra, mereka itu kalau mau ngobrol kasarnya kalau nggak diusir pulang nggak akan pulang-pulang tuh. Oh gitu. Ya karena hiburan kita kan kita mata nggak lihat ya. Iya. Mau menikmati apa? Saya contoh tadi diantar ke sini pakai mobil bagus. Untung saya kebetulan puji Tuhan saya orangnya penikmat. Taunya dari mana mobil bagus? Kerasa. Gimana? Saya ngomong sama drivernya langsung tuh sama paman saya juga ngomong, wah ini kayaknya mobil listrik ya. Gitu. Wah, kenapa senyap ya? Iya senyap terus juga saya ngerasa, oh ini kayaknya gini. Padahal saya belum pernah. Apalagi Pak? Pengen tahu saya. Rasanya dia ada banyak yang semuanya udah serba otomatis. Tak perhatikan saya, kan tadi misalnya contoh mau geser kursi, kan biasanya juga tinggal tarik gitu ke atas. Saya lihat, oh ini sudah mulai ada tombol. Ada apa, saya suka, oh begitu. Oh berarti Bapak waktu masuk itu harus raba-raba dulu supaya tahu ya? Enggak juga sih, sebenarnya nggak sengaja. Cuman biasanya kan saya kan orangnya, sebelum misalnya pasang sabuk sendiri kan. Terus juga saya misalnya kadang, duduknya nggak enak, saya digeser gitu. Nah saya raba dulu, oh ternyata ada tombol begini gitu. Jadi saya tahu gitu. Jadi saya langsung begitu, begitu dengar. Oh dari nada ininya, dari mesin waktu ketika nutup atau apa, nah kok ini begini dan terasa ini mobil masih baru. Kalau mobil murah jepret, mobil bagus. Jadi kebetulan memang saya Tuhan izinkan nggak tahu kenapa dari kecil pakai tombol. Ya, gitu. Jadi memang saya kebetulan Tuhan izinkan dari dulu tuh senang menikmati hal-hal yang memang agak terlalu apa ya? Kalau mau dibilang walaupun saya bukan orang yang kaya gitu, tapi saya tuh seneng yang apa ya sifatnya eksklusif ya. Waduh. Saya tuh agak seneng memang.
Penikmat ya. Penikmat Iya, gitu. iya. Jadi saya memang Saya kalau- tahu kenapa istri Bapak suka dengan Bapak. Karena selain diajak ngobrol pasti sering diraba-raba. itu baru pasti. Ya Bener memang. nggak? Iya, memang. Iya kan? Ya itu ternyata bagaimanapun ada lah gitu. Ya karena soalnya nggak bisa ditatap, jadi harus Kan juga dipegang bukannya kan. begitu juga sih. Memang karena seperti yang saya bilang tadi, hiburan kita sebenarnya kalau mau jujur-jujuran bukan terlepas dari biologis aja ya. Iya. Tapi memang kita tunanetra, hiburan yang paling bisa membahagiakan adalah ngobrol. Oh iya. Iya, iya. Ngobrol, makan. Pak, kalau saya ketawa bukan menghina Bapak. Ya, loh betul. Saya Tapi ngerti kalau maksudnya saya kita sudah biasa. berusaha untuk lihat personally Bapak sendiri juga fun gitu loh. Maaf nih Pak, Ya. maaf nih. Boleh saya tanya Ya. lebih pribadi? Nggak boleh, nggak? nggak boleh. Boleh. Ini bukan love revolution. Santai nggak aja, boleh. santai aja. Don't worry. Nggak boleh. Santai. Don't worry, Nggak don't apa-apa. Bapak menikah umur berapa Pak kemarin? Saya 25, 25. Punya anaknya umur berapa? 3 tahun. 3 tahun 2003 ya. kemudian. 2003. Oh wow. Nah Hebat. itu memang punya cita-cita mau punya anak gitu ya Pak? Sebenarnya sih, saya sih dari awal seperti yang saya tadi bilang, sempat kan ada rasa takut untuk katanya nggak bisa punya anak. Iya. Ya kan Tapi ya kata sudah, dokter ini ya. saya sih berserah walaupun memang pasti keinginan ada. Iya. Ya tapi saya belajar juga untuk ya dikasih terima kasih, nggak dikasih ya sudah. Dan anak Bapak normal semua? Normal total. Tidak ada, maksudnya maaf nih, kelainan Tidak dalam ada, hal nggak ada sama apapun sekali, juga. puji Tuhan, ya. Hebat. Luar Waktu biasa. Bapak sama Ibu pertama kali tahu kalau hamil itu gimana? Ya Karena kan ngetesnya kayak apa kan nggak bisa lihat kalau 2 garis. kita kan sebenarnya Iya, apa Pak. namanya ya tetap sih kita misalnya entah itu beli tas pack. Iya beli tas Nah, pack. nanti siapa yang melihatkan? Ya, oh, minta tolong orang untuk Ya, melihatkan. nanti setelah misalnya beberapa kali tes pack kelihatannya hasilnya positif, ya berarti kita periksakan mulai Oh. atau bagaimana ya kebetulan saya karena Tuhan izinkan walaupun sekolah tidak tinggi tapi memang pergaulan ada. Jadi saya teman kan ada yang dokter, ada yang apa. Nice. Jadi saya kadang tanya. Atau misalnya saya orangnya kadang kalau ke teman yang sudah akrab, kalau bini lu waktu hamil gimana sih gejalanya? Oh. Atau kadang saya kalau sama teman-teman cewek yang dekat saya coba tanya, lu dulu waktu hamil gimana lu? Gini. Jadi akhirnya dia menceritakan semua dan memang saya kebetulan orangnya senang keterbukaan jadi kita kadang-kadang ngobrol. I see. Jadi Iya. tidak apa kalau yang udah akrab kadang hal-hal yang mungkin kelihatannya tabu asal sama itu tidak jadi sesuatu yang bagaimana yang enggak. Kalau saya biasanya gitu. Iya. Waktu hamil kesulitan nggak Pak Ibu? Memang agak lumayan mabuknya cukup lama. Berapa bulan? Hampir 4 bulan lebih 5 bulan ya. Wow. Sempat itu nggak bisa makan apa-apa juga sih. muntah-muntah gitu? Ya, muntah-muntah. Iya. Terus ada orang yang bantu di rumah Pak? Ada waktu itu saya ada Tuhan izinkan dari awal memang selain mertua tapi juga ada juga asisten rumah tangga. Oh berarti ada yang bantu ya? Ada, ya. Oke. Iya. Nah Pak, tadi yang secara pribadi saya mau tanyakan, maaf nih. Laki-laki itu mudah terangsang dengan apa yang dia lihat. Ya, betul. Wanita cantik, Ya. kemudian yang pakai pakaian seksi, Ya. yang nggak pakai baju. Betul. Nah, bagaimana nih dengan seseorang yang tunanetra seperti Bapak? Rangsangan itu dari mana? Sebetulnya justru itu yang paling lebih bahaya sebenarnya. Maksudnya? Karena meraba-raba pikiran, tadi? karena bukan. Biasanya pikiran yang jalan. Terus? Imajinasi dan misalnya ketika kita ngobrol dengar dari suara itu kan misalnya ada yang cocok nih misalnya bukan maksudnya enak apa enggak masing-masing orang kan punya apa ya begitu ketemu orang pasti ada Iya. contoh saya misalnya gini lah mendengarkan Good News ini sudah beberapa kali ya Iya. dengar suara Pak Daniel dengan suara Cici supaya tahu oh ini kok orangnya enak ya kayaknya kayaknya saya kok pengen gitu kenal dengan orang ini. Oh, iya. Nah jadi itu memang feeling yang nggak diajarin datang sendiri ya memang. Oh, oke. Dari Termasuk suara. Sama. hasrat seksual Ya itu. sama. Bahkan Oh. mungkin kalau mau dibilang ya sebenarnya tunanetra harus lebih hati-hati sebenarnya. Oh, karena lebih kan ini apa? Masuk imajinasi ke dalam lebih bahaya, keji- betul. Oke, Pikiran tapi itu yang lebih bahaya. diimajinasikan apa nih Pak? Boleh nggak Bapak gambarkan? Macam-macam. Jadi misalnya Nah, dari maksudnya ini kita bisa- kalau selama Bapak masih remaja, mendengar suara wanita, ya, terus gambarannya apa gitu? ya membayangkan fisiknya dia seperti apa. Apalagi kalau misalnya paling sedikit sudah pegangan tangan lah minimal ya. Iya, Kan kerasa pasti mau tuh. nggak mau nuntun loh.
Halus Pasti mulai ditangani. kebayang atau misalnya, kayaknya ini orang baik nih, enak banget nih. Badannya kayaknya sih segini sih, wah oke juga nih kelihatannya gitu. Nah itu jadi dibayangkan ya. membayangkan dan memang akhirnya feeling itu juga kalau saya pribadi memang peka tahu gitu. Oh, bayangannya Bapak itu bisa benar. Ya, jadi kadang-kadang Iya. feelingnya kemana, oh ini selera gua kayak gini nih. Gitu. Oh. Gitu. Ini Iya, kayaknya ini orang begini. Memang jadi itu memang feeling yang datang sendiri sih. Walaupun kadang-kadang ada juga yang konyol akhirnya kadang-kadang ya main tubuh. Tapi biasanya yang paling bermain adalah perasaan dan imajinasi sih. Perasaan dan imajinasi. Ya, jadi kalau misalnya udah rasanya nyaman, udah rasanya bagaimana, baik tunanetra ke tunanetra maupun tunanetra ke orang yang melihat. Jadi kita bukan lagi face to face yang kita lihat, tapi dari cara ngobrol. Bahkan saya bisa menebak, kurang lebih ini cewek suka nggak nih sama gua nih. Saya harus pastikan dulu, sama saya dia suka nggak kira-kira. Kalau kira-kiranya, wah kurang suka, wah kayaknya enggak deh, mendingan ada mundur nih. Atau memang coba dulu, sudah beberapa kali dicoba mendekati, akrab jadi teman aja dulu lah gitu. Kalau jadi teman aja kelihatannya dia sudah tidak ada rasa care, ya udah saya biasanya begitu 3-4 kali kenal, akrab saya mundur. Wow. Iya, iya. Biasanya begitu. Jadi sama, saya bertemu dengan teman laki-laki pun sama. Jadi kalau begitu saya lihat, oh ini orangnya kok care ya. Kok saya bisa sayang sama dia ya, dekat dengan dia. Tapi temennya lebih banyak cewek. Berarti Saya cewek-cewek lebih care sama Bapak lah daripada Lebih cowok-cowok. banyak. Jadi kita kadang-kadang ngobrol, kebetulan memang saya nggak tahu kenapa, memang dari dulu Oh, teman. karena cewek lebih suka ngobrol, Pak. Ya, itu juga salah satu betul. Kapasitas kata-kata mereka banyak ya, dibanding jadi cowok. bukan ya, jadi bukan karena mikir yang apa yang negatif Iya, bukan iya. ya, tapi memang kadang saya lebih senang ngobrol, bagaimana saya Oke, memang dipingin gitu. ini yang saya pengen tahu juga nih tentang waktu anak Bapak kecil. Iya, Nah, membesarkan bagaimana anak. membesarkan seorang anak yang Normal. normal, bisa melihat, dan tentunya kan demand-nya banyak ya Pak. Permintaan si anak ini kan pasti banyak. Dengan keterbatasan si papa dan si mama yang banyak sekali karena nggak bisa melihat dan mungkin kesandung, jatuh dan yang lain-lain, ini gimana nih? Waduh, itu sebenarnya cukup berat ya. Bahkan pernah anak saya itu nggak sengaja dia naik ke tempat apa yang suka buat cucian kering itu kayak jolang ya. Kuburan, apa? Apa sih lah kayak gitu ya, yang kayak keranjang itu ya. Oh iya. Sampai sempat pernah Laundry jatuh basket. segala. Ya memang banyak lika-likunya karena sekali lagi ketika mata tidak melihat itu makanya kenapa tunanetra itu disebut cacatnya itu disabilitas netra A ya. Kenapa A? Karena memang mata itu adalah sebetulnya kalau mau jujur 99% pengetahuan itu hampir hilang. Oh. Karena kan kita nggak bisa lihat mata ya. Betul. Hanya telinga kan Iya. kadang-kadang telinga itu kan nggak bisa Nggak sesuai. nggak sesuai dengan apa yang jadi kenyataan kadang-kadang. Iya. Nah, jadi sekarang sih bersyukur dengan adanya teknologi ya sudah jauh lebih baik. Kita udah mulai bisa lihat warna dengan karena dari suara di handphone itu bisa ngomong. Ya kita bisa baca foto apa walaupun hanya disebutkan ada orang begini gitu diomongin. Tapi kalau dulu sebetulnya kita sulit sekali. Jadi membesarkan anak Bapak bagaimana Ya caranya? kebetulan kalau saya Tuhan izinkan memang mertua ada dan Tuhan juga izinkan ada asisten rumah tangga agak mending lah. Jadi dibantu mereka ya. Ya, Tapi dalam hal menanamkan nilai-nilai, Ya, kalau- mendisiplinkan. kalau itu kita lebih hanya tegas kita berdua aja sih. Jadi misalnya contoh di gereja ya kita berjuang supaya anak ini nggak berisik. Kalau berisik kan kita mau kejar juga susah ya. Mau kejar juga susah. Kalau berisik dia jalan-jalan lari-lari kita mau ngejar ya. Begitu Iya, dia benar jalan, juga, nggak mungkin nggak dikejar bisa ya. Nggak bisa kan. Ya kan. Terus gimana? Ya jadi mau nggak mau ya kitanya yang harus tegas udah ngomong nggak boleh. Kamu diem. Bila mana perlu ya kita pegang betul-betul. Kadang-kadang begitu. Dipegangin anaknya. Iya mau nggak mau harus ya ekstra ya. Oh, wow. Atau Iya, kita iya. minta tolong ya bapak ibu atau siapa misalnya kalau kita nggak bawa temen ya
Tapi puji Tuhan, kebetulan anak saya dulu dari kecil itu nggak terlalu rewel sih puji Tuhan. Jadi dia anak yang nurut ya? Ya termasuk nggak susah lah. Ya menghadapi anak yang bertumbuh dari masa kecil, bayi, anak-anak, sampai remaja. Remaja ini kan masa yang tidak mudah ya Pak. Ya. Berurusan dengan hormon, Ya. kemudian berurusan dengan rasa ketertolakan dia. Ya. Mungkin, ini maaf nih, mungkin nggak ada. apa. Apakah dia pernah malu dengan kondisi orang tuanya? Nah ini bagaimana Bapak berurusan dengan ini semua? Puji, kalau saya sih memang dari kecil sering ngomong sih. Ngomong apa? Vi, kira-kira kamu malu atau tidak punya papa tunanetra sama mama? Terus? Dia bilang enggak apa. Jadi saya sering kali tanamkan itu dan ya puji Tuhan sampai hari ini dia nggak malu nuntun, nggak malu gimana karena memang saya dari awal menanamkan itu untuk terbuka ngomong apa adanya walaupun kadang sama istri saya suka bilang udah Pak jangan terlalu begitu banget kita kadang-kadang malu kalau saya kadang orangnya nekat misalnya contoh kayak waktu kemarin wisuda. Iya. Mungkin kalau istri saya masih suka bilang, udah Pak kita nggak usah datang lah. Oh supaya anaknya nggak malu. Jangan malu. Ya saya tanya dulu anaknya. Dan saya belajar ya harus mulai menunjukkan kepada orang kecuali anak saya bilang memang malu ya. Saya juga harus mau tidak mau terima kenyataan itu kalau itu pun terjadi. Ya itu yang paling menyakitkan sebenarnya memang. Tapi kan apapun alasannya, ya kalau bagi saya namanya kita sebagai disabilitas maupun walaupun itu darah daging sendiri, dia ada hak untuk memilih kan untuk berkata tidak terhadap orang tuanya. Ya itu yang paling menyedihkan memang bagi saya pribadi. Tapi anak Bapak nggak malu? Nggak, puji Tuhannya nggak. Puji Jadi Tuhan, ya? waktu mau wisuda itu pun saya tanya dulu, boleh nggak nih Papa berangkat? Jadi itu yang terjadi. Ya walaupun pasti nggak mudah bagi anak itu juga perang perasaannya. Pasti saya tahu lah. Tidak segampang apa yang dibayangkan gitu. Seberapa bangga Bapak terhadap putri Bapak ini? Sangat bangga sekali karena kenapa ya memang dia cukup supel sih orangnya nggak banyak bagaimana. Walaupun memang anak-anak sekarang sekali lagi untuk komunikasi tidak semudah apa yang dibayangkan sih. Kadang ada juga cueknya. Kadang kita WA sekarang dibalasnya besok. Oh iya, iya Gitu ya, tenang Pak, ini ditanya. bukan cuma anak Bapak, Ya, anak kami jadi pun ini Semua memang kayaknya Pak. gitu deh Pak. Iya, jadi itu kadang-kadang susahnya begitu ditanya. Iya. Gimana kamu begini-begini? Jawabnya Enggak tuh, singkat. biasa aja tuh. Enggak, biasa aja. Saya awalnya sih sama nggak ngerti itu, tapi begitu saya juga bergaul lihat anak orang lain, betul. ya saya akhirnya melihat, wah anak sekarang beda jauh ya. Hanya memang baiknya anak saya kalau begitu diajak bareng-bareng sampai sekarang ke gereja, main bertiga masih mau. Walaupun anak sekarang kan kebanyakan kalau udah SMA kuliah biasanya Udah papanya menghindar. kemana, Iya. mamanya kemana, anaknya kemana kan gitu. Tapi kalau anak saya puji Tuhan, ke gereja mau nggak? Mau. Kadang dia yang bonceng pakai motor. Udah mama saya bonceng aja, papa saya bonceng. Kalau nggak, kebetulan asisten rumah tangga saya dia beli motor sendiri. Nah nanti istri saya sama asisten rumah tangga, saya pakai sama anak saya. Maaf nih, kalau Bapak naik motor berarti harus dipakai sabuk itu, diikat Enggak, gitu? Enggak. enggak. Karena saya memang udah terbiasa ya? Terbiasa memang. Oh, wow. So Good Susu Steril kemasan baru 100% Indonesia. So Good Susu Steril, cara enak bikin body enak. So Good Susu Steril, 100% Indonesia, 100% ngenakin. Pemirsa, ada doa yang sudah terjawab yang saya akan bacakan. Shalom, saya Ibu FS dari Sulawesi Utara. Bulan Januari saya minta topangan doa karena saya merasa ketakutan, sakit darah tinggi sampai stroke, bahkan takut kematian. Puji Tuhan setelah didoakan oleh tim dari Good News, saya sudah disembuhkan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Daniel dan Ibu Debbie yang sudah menopang saya dalam doa. Kiranya Tuhan selalu memberkati. Puji Tuhan untuk kesembuhan yang sudah Ibu alami. Kami berdoa biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan dalam hidup Anda.
Untuk Anda pemirsa lainnya yang masih membutuhkan topangan doa atau membutuhkan konseling bisa menghubungi kami ke nomor-nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Ya, puji Tuhan. Pemirsa, mari kita lihat firman Tuhan ya. Saya rasa ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang juga berbicara kepada orang-orang yang merasa bahwa hidupnya sangat tidak beruntung ya. Khususnya bagi pemirsa sekalian yang misalnya adalah orang-orang disabilitas. Di Mazmur 139 adalah salah satu daripada ayat-ayat ini. Saya akan bacakan ada 2 ayat di ayat 15 dan 16. Firman Tuhan berkata, "Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya." Kita tidak pernah berpikir atau meminta bagaimana kita dilahirkan di muka bumi ini. Ketika nalar kita sudah terbentuk, baru kemudian kita ini baru mengerti. Menjadi orang kaya itu enak, punya mata itu tentunya enak, punya kaki dan tangan normal itu enak, bisa mendengar itu enak. Nah tetapi sekali lagi, mari kita percaya, belajar dari narasumber satu ini, bahwa beliau menyadari bahwa Tuhan memegang kendali dalam kehidupannya. Walaupun sampai dengan hari ini diakui oleh hamba Tuhan ini bahwa dia pun masih bisa marah kepada Tuhan. Menanyakan bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak fair, Tuhan jahat, Tuhan kejam atau apapun namanya. Nah ini adalah ekspresi manusiawi yang saya rasa sangat normal sekali. Inilah yang membuat kita menjadi utuh sepenuhnya sebagai manusia. Nah namun tentunya tidak berarti ini membuat kita harus menjadi orang yang liar. Karena apa? Di dalam kehidupan ini kita harus percaya bahwa ada yang namanya pencipta, yaitu Tuhan ini. Yang kita kenal yaitu melalui nama Tuhan Yesus Kristus. Nah di dalam kitab-kitab Tuhan itu sudah dituliskan semua. Siapapun, kita nggak tahu berapa puluh miliar ya, atau orang yang sudah pernah dilahirkan di muka bumi ini tentunya sangat banyak. Tetapi satu persatu yang unik adalah apakah kita orang percaya kepada Tuhan ataupun tidak. Tuhan sudah menulis setiap daripada hari-hari baik ataupun hari-hari yang Tuhan izinkan yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Nah makanya sangat penting sekali untuk kita berdamai dengan kehidupan ini. Kalau Anda mungkin mengatakan ya Bapak enak, Bapak jadi hamba Tuhan, punya mata, punya telinga, punya kaki, punya tangan, punya istri, punya anak. Ya memang kita nggak pernah bisa tahu gitu ya. Tetapi intinya makanya kita menampilkan seseorang yang disabilitas dan hari ini beliau bisa menerima kondisi itu. Dan walaupun dalam struggle-nya, dia pun mengenal Tuhan secara pribadi. Dalam struggle-nya dia tetap memilih untuk melayani Tuhan. Melayani sesamanya yang juga sama-sama disabilitas. Di dalam keterbatasannya dia tidak menangisi keterbatasan itu. Tetapi dia malah melihat bahwa keterbatasan ini menjadi satu advantage untuk memuliakan Tuhan. Artinya apa? Saya akan tutup dengan kata-kata ini. Tidak ada alasan untuk kita tidak melayani Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita berkata aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Tetapi justru di dalam kelemahanlah firman Tuhan berkata aku melihat kasih karunia Tuhan itu lebih kepada aku dan bukan kepada orang lain. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda diberkati dengan episode ini? Kalau saya pribadi sangat diberkati. Silakan tuliskan komentar apa yang Anda rasakan selama Anda menyaksikan episode ini. Juga berikan kata-kata dorongan ya kepada Pendeta Samuel Santoso, walaupun dia tidak bisa melihat komentar Anda, tapi dia bisa mendengar ya dari voice back atau talkback dari handphone dia, nanti dia akan bisa mendengar. Jadi ayo berikan kata-kata dorongan kepada beliau, karena saya percaya bahwa beliau pun perlu mendengarkan dan mendapatkan kata-kata dorongan dari pemirsa sekalian. Ayo kita sama-sama bisa melakukan hal yang baik ini yang mulia. Dan saya percaya bahwa nama Tuhan akan dipermuliakan bahkan melalui komentar-komentar Anda. Oke? Jangan lupa untuk subscribe karena Anda juga perlu mendukung pelayanan kami. Ada juga super thanks. Anda bisa bersama-sama mengembangkan pelayanan ini dengan memberkati, memberikan dana, memberikan doa atau apapun juga. Sehingga bersama-sama kita memuliakan Tuhan, menyebarkan good news, kabar baik akan Yesus sampai ke ujung bumi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk Pak Pendeta Samuel Santoso, kami berdoa biarlah Tuhan Kau menjamah kehidupan beliau ini, memberkati dengan lebih lagi, terutama masa depan putrinya. Kami berdoa Tuhan, lawat beliau untuk mendapatkan pekerjaan yang sangat baik, memberikan reward kepada anak muda ini Tuhan, karena dia sudah menerima kondisi yang
sangat baik sekali dari kedua orang tuanya. Dan Tuhan berikan berkat-Mu yang ekstra spesial kepada putrinya ini Tuhan. Dan juga untuk pelayanan beliau, kami memberkatinya. Biarlah Tuhan pelayanan ini akan berkembang dengan luar biasa. Ada begitu banyak orang-orang yang akan menantikan uluran tangannya Tuhan. Khususnya mereka yang disabilitas, yang tunanetra ataupun dalam bidang apapun juga. Aku melepaskan berkat untuk Pak Samuel dan juga untuk pemirsa sekalian. Don't give up on your life. Jangan menyerah dalam kesukaran kehidupan. Karena justru dalam kesukaranmu Tuhan Yesus sedang bekerja. Biarlah berkat Tuhan tercurah pada kehidupan kalian. Berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan katakan. Amin. 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 Puji Tuhan pemirsa, kalau Anda diberkati melalui episode hari ini, bagikan ulang supaya lebih banyak orang juga ikut diberkati menyaksikannya. Sampai jumpa di Good News pekan yang akan datang. God bless you. God bless you. So Good Susu Steril kemasan baru 100% Indonesia. So Good Susu Steril, cara enak bikin body enak. So Good Susu Steril, 100% Indonesia, 100% ngenakin.